Oke, kita sudah dapat outputnya dari model ini. Ternyata kalau misalkan dari perbandingan antara logistic regression, decision tree, random forest, dan MLP, yang bagus itu adalah random forest gitu. Nah, ini poin plus nih, di sesi kali ini kita bisa memilih random forest sebagai model terpilihnya kita. Tapi nggak berhenti di situ. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk pembelajaran Python terkait mastering end-to-end machine learning. Nah, di sesi kali ini kita akan fokus untuk ngembangin apa yang udah kita siapkan dari raw data hingga raw datanya clean sampai sudah di feature engineering. Sekarang kita akan coba data tersebut kita olah ke dalam model di machine learning. Gitu. Nanti kali ini kita akan lihat secara helicopter view pembuatan model itu seperti apa sih kalau di codingan Python, sehingga materi kali ini kita akan fokus untuk berkenalan tentang model-model yang ada di Python kaitannya dengan supervised learning. Jadi mungkin aku akan menceritakan ada 4 model yang akan kita gunakan dalam sesi kali ini. Selanjutnya kita akan coba cek dari use case yang udah kita pelajari dari sebelumnya, yaitu breast cancer hospital gitu. Gimana sih ngebuat model tersebut hingga kita memilih model mana yang akan kita gunakan. Namun di sesi kali ini kita nggak menentukan model terpilih, tapi nanti di sesi berikutnya kita akan mencoba menentukan model mana yang kita pilih dengan menambahkan proses hyperparameter tuning seperti itu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi kali ini. Yuk, kita kembali lagi ke machine learning life cycle. Sebelumnya kita sudah mulai dari problem understanding. Jadi use case yang kita kerjakan kali ini adalah breast cancer hospital kan. Jadi kita memahami masalahnya apa sih sebenarnya. Terus kita mendefinisikan goal apa yang mau kita selesaikan di sesi awal-awal. Dari sesi awal pun kita juga sudah melakukan data collection sama melakukan mini EDA proses yang nggak bisa teman-teman ikuti di video-video sebelumnya. Setelah itu kita sudah juga melakukan namanya data preparation, yaitu menyiapkan data untuk bisa layak digunakan. Baik kita menghilangkan outlier, ataupun kita menghandling missing value, duplicate, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, hari sebelumnya kita juga sudah melakukan namanya feature engineering, di mana kita menyiapkan data yang kita gunakan itu udah siap, ready, karena terlalu banyak data juga nggak jadi lebih baik, terlalu sedikit juga nggak lebih baik juga gitu. Apakah harus ada pembuatan feature baru atau kolom baru gitu, atau misalkan kita melakukan pengurangan dari kolom yang banyak itu, seperti itu. Jadi kita menentukan jumlah feature yang digunakan dalam modelingnya berapa banyak. Seperti itu. Kita udah nentuin kan kemarin itu ada beberapa kolom yang terpilih seperti itu yang memiliki impact signifikan ke model. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke namanya model training dan evaluation. Kali ini kita akan fokus ke bagaimana ngebuat model training. Jadi teman-teman hopefully bisa paham model-model apa saja yang ada di supervised learning. Ini nggak terbatas, jadi teman-teman bisa eksplorasi lagi. Tapi nanti aku juga di end kita ngebuat model monitoring, kita akan one by one ngebahasnya supaya teman-teman paham nih secara end-to-end machine learning life cycle itu kita ngelakuin apa aja sih sebenarnya. Secara contohnya bisa jadi use case kali ini bisa menjadi portfolio teman-teman di data seperti itu. Oke, kita mulai dari model training sendiri. Di model training sebenarnya apa sih yang kita lakukan? Kita melakukan namanya mempelajari pola dari training data. Maksudnya gimana? Kalau misalkan teman-teman mau ujian matematika, pasti kan sebelum ujian tengah semester itu, guru udah mengajari materi-materi apa yang akan keluar di UTS, ya kan? Misalkan kita masuk ke kelas aljabar gitu ya. Di kelas aljabar, biasanya kan nanti guru, oh nanti ini kita akan belajar dari halaman 1 sampai 10 ya, nanti anak-anak belajar ini ya gitu ya. Biasanya kan kayak gitu kan. Nah, kita model itu kitanya sendiri nih sebagai student. Kita kan pasti belajarnya dari halaman 1 sampai halaman 10. Tuh, nanti guru ngetes nih, ngambil di halaman 11. Yang mana itu lembar soal-soal yang ada di buku itu tersebut gitu. Kalau teman-teman fokusnya hanya di halaman 1 sampai 10, mungkin teman-teman akan memahami konsep bagaimana menjawab di halaman 11-nya itu sendiri kan. Tuh.
Nah, sebagai student kan kita perlu latihan, perlu memahami apa yang kita pelajari itu benar. Jangan sampai contoh-contoh soal yang ada di halaman 1-10 itu salah. Kayak misalkan di dalam buku ditulis 2 ditambah 3, itu dia tulisnya 6 gitu ya. Kita ikut-ikut aja nih, percaya, oh 2 tambah 3 itu 6. Nah, harusnya kan kalau misalkan 2 tambah 3 itu kan harusnya 5 kan, gitu. Jadi kita mempelajari pola yang salah nih. Kita udah mengingat nih, oh kalau misalkan ada soal keluar 2 tambah 3 itu 6, tapi ketika uh, seharusnya itu harusnya 5. Jadi nanti pas ujian kita jawab yang salah. Makanya penting ketika dalam model machine learning, kita perlu menyiapkan data yang udah siap diolah. Makanya sebelumnya kita udah pelajari bagaimana kita melakukan ADA proses, gitu ya. ADA itu kan kita melakukan exploratory data yang kita udah akan kita gunakan dari raw data yang teman-teman ambil atau collection dari internet, baik data primer maupun data sekunder. Dari data tersebut kan teman-teman melakukan data preparation nih. Data preparation ya dibersihin dong datanya, kayak kita cuci gitu ya. Setelah dicuci kan kita udah siap, kita lakukan engineering, merapikan lagi datanya sampai dikatakan 3D data gitu ya. Apakah itu cukup? Belum cukup gitu. Nah, 3D data ini itu harus dibagi 2, yaitu namanya data training sama data testing. Maksudnya apa? Nah, data training adalah data yang dilatih untuk model untuk belajar. Data testing itu adalah model diuji dari data yang udah dipelajari di data training. Kenapa harus di-splitting? Jangan sampai model itu mempelajari hal yang sama sehingga nanti hasilnya bias. Atau bisa jadi kayak misalkan aku cuma taunya 5 tambah 5 terus 5 tambah 10 gitu ya, lipatan 5 ya, 5 tambah 5, 5 tambah 10 gitu. Tapi aku nggak tahu nih konteks kenapa 5 tambah 5 itu bisa jadinya 10 gitu. Nah, 5 tambah 10, 15. Kenapa ini bisa terjadi? Bisa jadi nanti si model tuh hanya hafalan aja gitu. Jangan sampai seperti itu. Kalau hanya seperti itu nanti model yang kita buat tuh kurang kredibel, reliability-nya kurang bagus untuk memprediksi data-data yang baru gitu. Misalkan nanti ntar 5-nya aku ubah jadi 6 tambah 5, jangan-jangan nanti dia mikirnya juga 10, harusnya kan 11 kan, itu yang harus dipelajari oleh model. Jangan model cuma menghafal hafalannya aja seperti itu. Nah, biasanya di data training sama data testing kita baginya ada percentage, yaitu contohnya kalau misalkan di data training 70-80 lah, seperti itu. Ini umumnya ya, kayak rule of thumb-nya. Nah, teman-teman tapi bisa adjust kembali, misalnya mau jadi 60-40 atau 90-10 gitu ya, as long as itu udah cukup mewadahi kebutuhan teman-teman untuk memprediksi data gitu. Kalau misalkan data trainingnya 70-80, berarti data testingnya kan 30-20 kan. Yang penting totalnya adalah 100, karena kan bagi 2 kan gitu. Nah, dari ini sebenarnya kan kita akan memahami pola data yang tidak kelihatan ya. Tadi yang aku bilang, jangan sampai dia hafalan aja sehingga modelnya kurang bagus nih untuk memprediksi. Habis itu juga menjawab kepentingan bisnis. Jadi memprediksi nih, kalau misalkan kaitannya sama breast cancer hospital, dia memprediksi secara tepat. Kan nggak semua pasien itu punya pola data yang sama kan. Ada misalkan mungkin lokasi penyakitnya setaknya ada di sini, terus setaknya ada sebelah kiri, kanan, dan sebagainya lah. Beda-beda. Nah, kita cuma belajar yang pola sebelah kanan gitu. Nanti ntar kita ketika ada data baru di pola kiri, kita nggak usah memprediksi si model, jadi modelnya kurang akurat gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, kaitan sama training model kali ini, kita akan coba tune in ke 4, yaitu logistic regression, decision tree, deep learning model, sama random forest. Nah, sebagai contoh kita akan bahas yang logistic regression. Apa sih sebenarnya logistic regression? Ini kaitan sama supervised learning ya. Supervised learning tuh maksudnya gimana? Kalau misalkan teman-teman udah nonton di video AI yang awal-awal, di supervised learning tuh artinya kita punya data nih ya, ada data gitu A, B, C, ini nama-nama kolomnya A, B, C gitu ya, D gitu ya. Terus dia ada label target.
Nah, ada label target. Jadi misalkan kita mau tahu orang akan terkena kanker payudara atau enggak, itu gimana caranya. Nah, kita harus punya namanya fitur ABCD-nya ini. Nah, tapi ada punya target, yaitu dia punya kanker atau enggak. Ditulis mungkin 0 sama 1. Tuh, jadi udah punya label target. Itu. Nah, lawan dari supervised itu adalah unsupervised learning. Unsupervised learning itu nggak punya namanya label target. Jadi model itu mempelajari pure pola dari data tersebut. Jadi misalkan kalau orang tinggal di Jakarta, penghasilannya sekian, terus gini dia dikatakan orang middle class misalkan kayak gitu. Atau misalkan kayak gini, misalkan dia tinggal di Surabaya, terus dia punya mobil apa X gitu ya. Terus ini bisa dikatakan high value class untuk orang tersebut gitu. Nah, ini dia bikin kelas-kelas tersendiri tuh dari data yang udah kita miliki. Jadi dia akan meng-create target sendiri, ataupun di unsupervised learning itu juga kita bisa mereduksi fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Jadi kita mengelompokkan baru gitu ya. Seperti itu. Nah, ini jadi kita akan mencun logistic regression, yaitu di logistic regression itu ada namanya menemukan batas atau target label. Jadi kalau misalkan di sini ada 0 dan 1, terus di sini ada ini ya. Nah, jadi dia akan nentuin nih kapan dikatakan 1, kapan dikatakan 1 itu mungkin terkena kanker dan tidak terkena kanker. Nah, polanya gimana? Biasanya dia akan membentuk pattern seperti ini, lengkung S seperti itu. Nah, dia akan di dot ini. Kalau ini dia dikatakan 1 misalkan, di sini dikatakan 0 dan sebagainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada namanya decision tree. Decision tree itu adalah menemukan pola aturan untuk klasifikasi. Jadi misalkan kita memprediksi apakah orang akan membeli rokok atau tidak. Nah, pertanyaan pertama ditanya dulu umurnya berapa nih? Apakah umurnya lebih dari 17 tahun gitu ya? Ya, oh iya, berarti dia lanjut nih ke sini. Oh tidak, oke. Kalau tidak seperti ini. Terus ditanya lagi, apakah dia aktif untuk membeli liburan atau apa gitu ya. Terus mendapat kode promo misalkan. Nah, kalau misalkan iya, dia ada potensi nih punya potensi untuk membeli rokok gitu ya. Kalau misalkan enggak, dia akan potensi tidak membeli rokok. Misalkan kalau sering jalan-jalan, lihat exposure dan sebagainya, dia punya exposure gitu ya. Tapi enggak, untuk kemungkinan prediksinya salah. Itu. Terus kalau misalkan lebih dari 17 tahun, yes gitu ya. Terus ditanya lagi, apakah orang tuanya perokok pasif atau enggak? Kalau iya, dia akan potensi merokok gitu ya. Kalau enggak, ya dia nggak akan potensi rokok gitu juga, membeli rokok dan sebagainya. Seperti itu. Jadi dia akan bertanya berjenjang. Jadi kayak U17, umur dari 17, yes atau enggak? Kalau yes, apa? Ditanya lagi di sini, perokok pasif atau enggak? Gitu ya. Dan sebagainya. Nanti dia akan ngejawab. Nah, kaitannya sama ini, decision tree ada namanya random forest. Random forest itu adalah kumpulan dari decision tree. Jadi udah banyak cabang-cabang pohonnya, itu dikumpulin lagi jadi satu, namanya random forest, yaitu kumpulan dari decision tree. Terus kita juga akan menggunakan namanya multi-layer perceptron. Mungkin nanti aku akan bahas terpisah untuk kaitannya sama deep learning model. Ketika teman-teman baru pertama kali, mungkin aku akan bahas terpisah bagaimana sih ngebentuk deep learning model. Tapi kita akan coba menggunakan multi-layer perceptron untuk kasus supervised learning. Seperti itu. Oke, kita coba bahas dari contohnya dulu ya, si logistic regression. Nah, di logistic regression, teman-teman bisa namanya kita splitting data dulu, yang seperti yang di awal. Jadi kita siapkan from scikit-learn, model selection, import, trend, test split gitu ya. Maksudnya kita splitting nih datanya X dan Y. Nah, X-nya itu kita ngambil yang tanpa kelas. Jadi targetnya kita hapus, Y-nya itu kita ambil targetnya, seperti itu. Nah, udah kita splitting data training sama data testing kan. Nah, X, Y-nya kita masukin. Nah, tes-tesnya ambil 20%. Jadi tes
data tesnya itu 20%. Jadi kalau misalkan teman-teman mau misalkan 30%, ini ganti 0,3. Kalau misalkan mau 10% jadi 0,1. Habis itu ada namanya random step. Ini adalah bibit. Jadi biar ketika di contohnya gini ya. Misalkan ini ada kumpulan data. Tapi aku kaitannya sama indeks ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan aku nggak pakai random step, mungkin dia ngambilnya pas kita jalanin pertama kali, yang dikatakan data training itu yang ini, dan ini misalkan. Terus kita jalanin lagi, data training berubah lagi, ada di sini, dan di sini. Jalanin lagi, dia berubah lagi di sini, di sini, gitu. Jadi lokasi raw data yang dipelajari model tuh beda-beda setiap di iterasi. Nah, dengan adanya bibit tidak atau random state, kita akan punya titik yang sama untuk data training sama data testing. Jadi mungkin random step part 2 ketika jalan pertama kali ini, dan ini. Dijalanin lagi tetap ini terus. Sampai berkali-kali tetap di sini terus. Jadi nggak tiba-tiba nanti yang dipelajari data trainingnya di sini, dan di sini enggak. Jadi dia akan punya location yang sama ketika kita udah menginitiate namanya random state. Gitu. Nah, setelah itu kita lihat dong pembagian data training sama data testing seperti apa. Nah, setelah itu berkurang dari ini yang data training itu ada 380, yang data testing ada 95, seperti itu. Terus yang kan ada 7 kolom. Nah, makanya di sini data X-nya itu ada 6, Y-nya ada 1. Seperti itu. Nah, kalau udah baru kita lakukan namanya training model. Dari training model, teman-teman perlu namanya from scikit-learn linear model logistic regression, karena kita pakai logistic regression kan. Habis itu kita perlu namanya metrik evaluasi. Metrik evaluasi buat apa? Buat mengukur apakah model kita itu udah oke atau belum. Gitu. Nah, kali ini kita menggunakan namanya akurasi. Akurasi itu apa sih? Akurasi adalah metrik untuk mengukur seberapa baik model memprediksi yang sesuai. Jadi dirumuskan adalah number of correct prediction, gitu ya, jumlah yang sesuainya berapa, terus sama total number dari predictionnya. Nah, kalau kaitannya sama prediction berarti kan pakai data testing kan. Nah, di data testing kita ada 95. Nah, kalau misalkan correct number predictionnya 90, berarti hasilnya di 0,95. Ini sama seperti yang di sini, seperti itu akurasinya. Seperti itu ya, akurasi. Jadi jumlah yang diprediksi modelnya udah sesuai itu ada berapa? Maksudnya sesuai gimana? Kan ada kelasnya ada 2 dan 4. Gitu ya. Nah, dia bisa 2 ini benernya ada berapa item? Misalkan di sini ada 50. Di sini ada 40 gitu. Nah, dia bisa prediksi keduanya tuh udah sesuai. Oke. Terus habis itu kita menginitiate logistic regression. Kita balik lagi ya ke training model, gimana melakukan training model. Initiate logistic regression di Maxiter di 1000. Terus habis itu kita fit trend trendnya itu. Habis itu kita predict ya, model atau predict test itu buat ngeprediksi dapetin Y prediction. Terus kita tes evaluasi dengan akurasi score, yaitu Y test sama Y predictionnya bisa dapetin 0,94. Ini sama hitungannya kalau correct predictionnya 90, benar 90, dari total yang dilatih itu ada 95. Jadi menurut aku ini modelnya cukup baik kan ketika memprediksi seperti itu. Nah, setelah udah kita bisa juga melatih dari data yang baru. Jadi kalau misalkan teman-teman punya data baru terus mau dites dari modelnya teman-teman apakah cukup akurat atau enggak, kita bisa gunakan misalkan aku use new datanya pakai yang ini deh, yang row pertama di dalam data frame. Tapi teman-teman bisa sesuaikan ya. Nah, terus aku isi dong. Kan di sini ada berapa isian ya, ada conformity, terus single, terus bare nuclei, blend chromatin sama normal nuclei. Nah, ntar aku tulis nih 4, 2, 2, 5, 2, 1, terus aku bikin data frame. Jadi new data, kolomnya ngambil kolom X columns, terus apa new datanya. Nah, baru ntar YPRED new-nya, model.predict, new data. Terus hasil prediksinya 2, sama ya dengan yang harusnya sih gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman oh ternyata orangnya tuh band nuklinya itu bukan 5 tapi 4. Nah, teman-teman coba ganti aja 4. Nanti diprediksi sama model apa? 2 atau 4. Di sini kan dia pilihan kelasnya cuma 2 nih, 2 sama 4. Kalau misalkan kita ganti ke 4, dia berubah nggak jadi 2 atau jadi 4, seperti itu. Oke.
Kita coba lihat secara perspektif ketika mengodingnya seperti apa. Yuk mari kita cek di codingan berikut. Yuk. Kita akan melanjutkan data yang sudah kita siapkan di feature selection sebelumnya, di sesi sebelumnya. Nah, kita akan panggil data tersebut. Jadi aku cukup di kanan kita udah simpan nih dalam bentuk CSV. Terus kita panggil lagi. Jadi import pandas SPT, period CSV, feature selection, CSV, index call-nya kita tambah 0. Gitu. Nanti kita hasil data seperti ini ya. Nah, setelah udah, baru kita akan melakukan namanya trend test split. Di trend test split, sebenarnya kita ngemecah dua datanya kan. Jadi ada namanya, kita pecah dari ambil tanpa kelas target, terus sama yang ada kelas targetnya. Terus habis itu kita tentuin test size-nya sama random state. Nah, dia hasilnya seperti ini. Itu ya, dari item yang di atas. Nah, setelah udah, baru kita akan melakukan proses modeling. Nah, proses modelingnya cukup mudah, teman-teman cukup di scikit-learn, learn order pakai logistic regression, matrixnya pakai accuracy score, itu, terus habis logistic regression, X-train, Y-train, model predictnya, F-test, terus cek akurasinya, antara Y-test sama Y-prediction, dapatnya 0,94, seperti itu ya. Oke, nah aku coba kasih, biar teman-teman aware, kalau random set-nya aku nggak initiate, gitu ya. Tadi kan di presentasi aku bilang dia akan mengaruh. Nah, ini aku nggak initiate random set. Nah, oke. Ini kan. Nanti ntar lihat akurasinya akan bergerak. Tuh. Nah, oke, aku jalan lagi di sini. Tuh, bergerak terus kan. Terus aku jalan lagi. Nah, itu kenapa? Karena pengambilan row-row yang dikatakan training dan testing itu berbeda-beda. Gitu. Jadi dia akan bergerak terus dibanding kita punya namanya random set sebagai bibit di sini. Nanti ini akan tuh 94. Oke, aku jalanin lagi di sini. Tuh, sama terus. Mau sampai kapanpun akan sama karena kita punya bibit-bibitnya. Yang dikatakan data training tuh row berapa aja, yang dikatakan data testing tuh row berapa aja, udah disiapin. Gitu. Nanti ketika kita mau testing ke data yang baru, kita ambilnya div iLook, aku cuma contoh aja, teman-teman bisa sesuaikan sesuai teman-teman. Tuh, terus habis itu kita masukin new data gitu ya. New data di sini 422.521, misalkan teman-teman mau ganti di sini 4, terus kita minta model prediksi misalkan let's say gitu. Kayak gimana? Apakah dia akan habis cancel atau enggak? Dia pilih 2 atau 4. Di sini tetap 2 gitu. Kalau misalkan di sini 5 tetap 2 seperti itu ya. Jadi ini cuma nanti udah model untuk prediksi. Nah, itu baru satu pakai logistic regression. Nah, teman-teman boleh coba nih dengan menggunakan model-model yang lain dengan cara ada namanya decision tree classifier. Habis itu ada random forest classifier, ada MLP classifier. Terus kita siapin dulu dari sisi modelnya. Nah, dari modelnya kita di fittingin ya, yaitu di tempat proses latihannya gitu ya, latihan si model. Habis itu kita coba dia ngeprediksi dari data F-test, dari hasil prediksi tersebut dibandingkan dengan akurasi score. Nah, ketika dijalankan dari masing-masing model, kalau misalnya teman-teman notice di sini cukup menarik, antara masing-masing model itu memiliki hasil yang cukup berbeda-beda. Seperti itu. Dari baik yang logistik, decision tree, random forest, sama MLP gitu ya. Nanti kalau misalkan kita udah dapat nih sebenarnya model mana yang terpilih, kita bisa nentuin nih selanjutnya kita akan menggunakan model yang mana gitu. Kalau tadi ada sebelumnya tuh yang bagus itu ada di di decision tree ya kayaknya, random forest, karena memang hasilnya lebih besar. Ini karena kita masih nunggu, kita coba tunggu dulu untuk beberapa saat sampai outputnya keluar di sini. Oke, kita sudah dapat outputnya dari model ini. Ternyata kalau misalkan dari perbandingan antara logistic regression, decision tree, random forest, dan MLP, yang bagus itu adalah random forest gitu. Nah, ini poin plus nih, di sesi kali ini kita bisa memilih random forest sebagai model terpilihnya kita. Tapi nggak berhenti di situ, kita akan mengadu lagi model-modelnya di sesi berikutnya untuk melihat model mana yang benar-benar harus kita pilih seperti itu. Oke, cukup dulu hari ini teman-teman, sampai ketemu di sesi berikutnya dan sampai jumpa, sih ya.